Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Revita Nadia Yonika Putri. Aku dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023 dengan NIM akhir 036. Pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai modul 4, yaitu deteksi fitur dan pencocokan. Nah, di sini untuk presentasinya dengan jutaan pixel. Nah, di sini kita akan di sini aku menjelaskan dulu mengenai percobaan yang akan saya lakukan. Pertama untuk Haris, Sitomasi, Safe, OURB, Akazefas, BF Matcher, Flan, Find Homography, Object Detection, uji invariansi. Nah, di sini mekanismenya, kemudian feature. Nah, secara mungkin di sini aku menjelaskan materinya terlebih dahulu. Jadi deteksi fitur ini adalah titik, wilayah atau struktur khas pada gambar yang dapat deteksi secara handal, di mana ada fitur lokal yaitu repeatability, distinctiveness, locality, efisiensi. Kemudian aplikasi utamanya ada image stitching, SLAM, augmented reality, object recognition, image retrieval, 3D reconstruction, visual odometry. Kemudian ada pipeline umum untuk feature matching. Ini ada dia melakukan komputasi deskriptor intinya, kemudian untuk melakukan matching hasil. Kemudian ada corner detection, dimana konsep dasarnya ini titik dimana gradien gambar memiliki dua arah dominan. Selanjutnya, mungkin untuk lebih jelasnya lagi, kita mungkin langsung masuk ke materi ya. Ke percobaan. Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa folder. Nah, ini coba kita run dulu untuk melakukan download image. Saat ini proses download image. Oke, langsung kita masuk ke Haris Corner Detection. Di sini algoritma klasik untuk mendeteksi sudut dalam citra. Dia menggunakan matriks Dr. M, di mana IX, Y adalah gradien gambar dengan eigenvalue M lambda bersama dengan 0, lambda 2 0 seperti ini. Kita langsung run aja. Ntar kita tutup dulu. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Demo 1 yaitu Haris Corner Detection dasar. Di sini ada gambar asli dan grayscale-nya. Kemudian respon R, di mana merah merupakan sudut besarnya. Di sini sudut terdeteksi merah yaitu seperti ini, trace sama dengan 0,01, K sama dengan 0,04. Oke, selanjutnya masuk ke demo 2 yaitu pengaruh parameter K pada Haris. Di sini dimana semakin kecil K-nya, maka pixelnya akan semakin besar. Oke, demo 3 masuk ke heat map komponen fungsi respon R. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Kemudian demo 4 Haris versus Sitomasi Corner, dimana kalau Haris nih deteksinya merah, kalau Sitomasi hijau dengan creation R sama dengan dat kit res pangkat 2, sementara kalau Sitomasi min lambda 1 lambda 2. Oke, kita masuk ke percobaan 2. Di sini ada Sitomasi Corner Detection dengan kriteria seleksi Haris
R sama dengan that M min K trace. Nah, di sini mengapa eigenvalue lebih baik? Karena fitur yang stabil untuk pelacakan optical values memiliki perubahan intensitas yang cukup. Terus kemudian implementasi di OpenCV menggunakan CV2 Get Feature to Track. Oke, selain seperti ini, dengan pengaruh max cornernya, dimana semakin besar max corner semakin banyak yang terdeteksi. Selanjutnya ada quality level, dimana jika semakin besar quality levelnya maka corner yang terdeteksi semakin sedikit. Oke, kita masuk ke subpixel refinement corner subpix. Di sini posisi kasar integer dengan posisi halus dibandingkan. Oke, kita masuk ke percobaan ketiga, yaitu shift feature detection and description, dimana shift scale invariant feature transform, dimana invariant terhadap rotasi skala, perubahan pencahayaan, perubahan sudut pandang. Nah, tahapan shift ini ada beberapa macam, mulai dari cell space extreme detection, key point, orientation, key point lagi, key point description. Berikut ini adalah codingannya. Oke, kita coba run. Nah, di sini shift key point dengan ukuran orientasi. Seperti ini terlihat gambar asli dan terisi key pointnya seperti ini. Kemudian pengaruh and feature pada shift, dimana semakin besar and feature-nya, nilai KP-nya semakin besar. Hanya masuk ke visualisasi deskriptor shift 128D. Di sini terlihat pada kemudian demo 4 yaitu shift scale space dengan key point per octave, dimana semakin besar oktavnya size rata-ratanya semakin besar. Selanjutnya kita masuk ke percobaan keempat, yaitu URB feature detection. Di sini URB oriented fast and rotate brief. Di sini komponen URB-nya adalah detektor key point, orientasi key point, deskriptor. Kita coba lanjut. Nah, di sini URB feature detection text, perbedaan gambar asli dengan URB key point. Kemudian demo 2 pengaruh and feature pada URB. Di sini and feature sama dengan 100, maka terdeteksinya 100. Jadi semakin banyak and feature-nya maka semakin banyak yang terdeteksi. Oke, lanjut ke demo 3, yaitu visualisasi description URB 256 bit dengan pola bit deskriptor seperti ini. Kemudian demo 4 shift, perbandingan shift dan URB. Di sini perbandingannya terlihat kalau shift itu 103,7 milisecond, kemudian kalau URB langsung. Kita masuk ke percobaan 5, yaitu topik akazi dan phase. Akazi adalah accelerate case, dimana untuk membangun nonlinear terus seperti ini. Hasilnya seperti ini, perbandingan antara akazi nonlinear scale space dan juga dimana akazi ini key point rich seperti ini. Kemudian demo 2 nya pengaruh threshold, dimana semakin besar threshold nilai cornernya semakin kecil. Kemudian demo 3 fast non maximum suppression NMS, dimana terlihat tanpa NMS cornernya adalah 10610. Kemudian kalau dengan NMS terlihat cornernya
240. Oke, jadi di sini ada perbandingan Haris OKB AKZ. Oke, masuk ke percobaan ke-6, yaitu brute force matching, dimana dia akan mempelajari cara mencocokkan deskriptor fitur menggunakan BF Matcher OpenCV termasuk KNN match plus lower ratio test, pengaruh threshold, serta perbandingan cross-check matching versi ratio test. Kodingnya seperti ini. Kemudian di sini hasilnya seperti ini. Di sini lulus, dimana kalau gagal di sini terlihat bahwa yang tidak lulus ini adalah hasil yang ambigu dengan match terlalu banyak. Ini pengaruh ratio threshold pada lower ratio test. Kemudian cross check matching, dimana presisi tinggi, recallnya lebih rendah. Masuk ke percobaan 7, mempelajari Flying Base Matcher sebagai alternatif cepat dari BF Matcher, termasuk konfigurasi shift dan ORB, perbandingan kecepatan, serta visualisasi inlier dan outlier. Seperti ini. Misalnya seperti ini. Perbandingan kecepatan BF Matcher versus Flying plus RN dengan inlier 17 dan outlier yang 8. Kita masuk ke percobaan 8, yaitu mempelajari estimasi homografi menggunakan ransak, transformasi perspektif dengan wapo perspektif, visualisasi inlier ransat dan pengaruh parameter ransat, reproach threshold terhadap jumlah inlier serta presisi. Misalnya seperti ini, gambar asal, gambar target dengan dua perspektif. Kemudian shift web transformasi gambar dengan homografi, visualisasi inlier dan outliernya seperti ini. Pengaruh ransak repost threshold terhadap jumlah inlier. Masuk ke percobaan 9, yaitu object detection feature. Program ini mempelajari cara mendeteksi dan melokalisasi objek tertentu di dalam sebuah scene menggunakan feature matching dan verifikasi geometri. Nah, di sini konsep yang dipelajari adalah pipeline deteksi objek berarti fitur, shift length ratio test, confidence scoring, score testing, dan pembuatan tabel laporan deteksi dengan fungsi utama yang digunakan CV2 fine homografi, perspektif transform, polylines, dan draw match. Nah, di sini hasil seperti ini. Kita masuk ke percobaan 10, deteksi fitur pencocokan. Seperti ini. Nah, ini adalah mode match shift dan sudut rotasinya. Kemudian perbandingan detektor invariansi terhadap rotasi. Kemudian visualisasi orientasi keypoint shift. Kemudian feature invariance skala. Ini feature invariansi terhadap skala, menguji ketahanan detektor fitur terhadap perubahan skala gambar, membandingkan jumlah key point dan match survive di berbagai skala. Coba kita run. Key point shift pada berbagai level skala. Kemudian match shift faktor skala seperti ini. Perbandingan detektor invariansi terhadap skala, visualisasi scale sama space-nya seperti ini. Masuk ke percobaan 12 dengan feature invariance iluminasi.
Nah, di sini kita akan menguji ketahanan detektor shift terhadap perubahan kecerahan dengan path konfigurasi seperti ini. Coba langsung kita run. Point shift pada berbagai tingkat kecerahan, ketahanan shift terhadap perubahan kontras. Nah, ini adalah resistansi terhadap Gaussiana, dimana jika semakin besar maka PSN semakin kecil. Oke, kita masuk ke heat map. Jumlah match shift versus kombinasi brightness kali noise plus blur seperti ini. Kemudian masuk ke percobaan 13, membandingkan 4 deskriptor populer seperti ini, dimensi dan tipe data deskriptor fiturnya, kemudian benchmark kecepatan detektor per deskriptornya, kemudian precision cross matching per deskriptor, kemudian rajar perbandingan deskriptor shift ORB AKZ breeze. Masuk ke percobaan ke-14, di mana program ini melakukan deep dive ke dalam algoritma ransak untuk estimasi homografi dengan konsep mempelajari algoritma ransak, implementasi ransak, manual, perbandingan ransak, dan fundamental metrik. Fungsi utama yang digunakan adalah CV2 fine homography, CV2 fine fundamental math, CV2 computer correspondent AP lines, CV2 perspektif, dan NP line. Nah, selanjutnya kita masuk ke percobaan 15. Program ini membangun sistem image rectifier sederhana menggunakan feature matching dengan konsep yang dipelajari adalah content based image rectifier, feature extraction, brute force matching, scoring, ranking gabung berdasarkan skor kemiripan tertinggi dengan fungsi yang kita gunakan yaitu CV2 URB create, CV2 BF matcher, detect and compute, matcher can match, sorted. Oke, kita coba run. Nah, di sini terlihat query-nya bangunan. Oke, di sini terlihat seperti ini. Ini keseluruhan bangunan. Oke, seperti ini. Ini masuk ke percobaan 16. Program ini mendeteksi ER marker dalam sebuah scene menggunakan feature matching mengestimasi homografi ke marker, lalu melakukan overlay konten dengan konsep yang dipelajari: augmented reality, deteksi marker planar, estimasi homografi untuk menentukan posisi marker, perspektif, blending, dan pengujian pada berbagai sudut perspektif. Dengan fungsi utama yang digunakan adalah CV2 fine homography, CV2 perspektif, CV2 advected, CV2 polyline, CV2 perspektif transform. Nah, di sini coba kita run. Oke, kita masuk ke percobaan 17. Di sini program ini mengukur repeatability key point. Kemudian konsep yang dipelajari adalah repeatability, CV2 shift create, CV2 URB create, CV2 AKZ, CV2 face feature detector, CV2 BF matcher, dan detect. Oke, langsung coba kita run. Seperti ini. Tabel repeatability key point-nya terlihat seperti itu. Repeatability key point per transformasi. Heat map, dimana hijau itu tinggi, terlihat bahwa shift pada skala 1,5 repeatability-nya sangat tinggi dan sangat rendah di angka noise-nya 50. Kita run multi image topic matching.
Tujuan mencocokkan fitur URB, membangun sistem image, membangun graf transisi, mengembangkan gambar-gambar serupa. Jadi demo P1 mencocokkan arah matriks, kemudian image rectifier, kemudian graf transisi antar gambar, kemudian cluster citra serupa, pengelompokan basis fitur. Masuk ke percobaan 19. Program ini membangun pipeline feature matching yang dapat dikonfigurasi untuk memilih detektor, deskriptor, matcher, dan verifier. Oke, jadi di sini seperti ini. Kita masuk ke percobaan 20. Integrasi lengkap, database, objek, deteksi, lokalisasi, evaluasi. Program ini membangun evaluasi lengkap berbasis feature matching, menggabungkan semua konsep dari modul 7. Ini adalah percobaan dulu deteksi lokasi multi objek. Oke, selanjutnya kita masuk ke project. Sini adalah feature match app. Nah, di sini saya menggunakan beberapa file dengan untuk GUI-nya sendiri seperti ini. Kemudian untuk utamanya kita menggunakan CV2, Matplotlib, detektor benchmark, GUI app, image rectifier, object recognizer, robust matcher, utils. Kemudian di sini saya coba run program. Mungkin kita matikan dulu ya, kita pakai HP. Oke, jadi untuk project kali ini saya membuat future match vision app. Nah, di sini itu terlihat untuk ada file benchmark-nya. Kemudian ada main PI-nya. Di sini untuk fitur utamanya kita menggunakan CV2, detektor benchmark, GUI app, image rectifier, object recognizer, robust matcher, dan utils IO. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan run program. Bentar, jadi ini udah kebuka, jadi nggak bisa di run sebentar. Nah, di sini kita akan memilih jenis detektornya, kemudian ada URB, shift, AKZ, kemudian lakukan plan. Di sini kita bisa mengatur rasio tes dan transak. Kemudian kita run fase 1 benchmark, hasilnya seperti ini. Kemudian fase 2 robust matching, fase 3 object recognition, fase 4 image rectifier, dan kemudian di sini kita bisa menyimpan hasil visualnya. Nah, hasilnya sendiri bisa dilihat di sini. Bentar. Oke, jadi untuk gambarnya di sini. Guysnya seperti ini. Mungkin penjelasan kali ini seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.